Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas konsep dasar energi terbarukan dengan dosen pengampu Bapak Andre Kurniawan, STMT. Pada kesempatan ini kami membahas materi tentang energi biomasa. Sebelum kami masuk energi biomasa, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu saya sendiri, yaitu M. Adi Chandra dengan NIM 22338100 dan rekan saya Hardiansah Febrianto Sukmana dengan nomor NIM 22338090. Baik, di sini saya langsung masuk ke materinya. Yang pertama, materi yang pertama yaitu pengertian biomasa. Biomasa ini merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya yaitu dari biomasa seperti tanaman, limbah pertanian, limbah hutan, limbah perkotaan, dan kotoran ternak. Energi yang terkandung dalam biomasa ini berasal dari proses fotosintesis, di mana tumbuhan menyerap energi matahari dan menyimpannya dalam bentuk energi kimia. Biomasa ini tidak mengalami proses transformasi yang bersifat geologis atau berproses dalam jangka lama, seperti batu bara dan minyak. Selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan biomasa. Pada proses fotosintesis pada tanaman, tanaman menyerap energi matahari, kemudian menggunakan air dari tanah, CO2 dari udara, dan menghasilkan membentuk daun, bunga, atau buah. Setelah itu prosesnya bisa lewat hewan memanfaatkan energi tanaman, seperti hewan herbivora dan karnivora. Pada hewan herbivora ini memakan tumbuhan langsung, dan hewan karnivora ini memakan hewan lain yang makan tumbuhan. Yang ketiga yaitu prosesnya melalui biomasa sebagai energi. Energi tumbuhan dan hewan disebut biomasa. Saat biomasa diubah jadi energi, CO2 ini dilepaskan kembali ke udara. Siklus CO2 lebih cepat daripada bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu biomasa ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui dua jenis, yaitu biomasa basah dan biomasa kering. Pada biomasa basah ini seperti kotoran ternak dan sampah rumah tangga yang diolah secara anaerobik untuk menghasilkan gas metana yang digunakan menggerakkan generator listrik melalui mesin bakar internal ataupun turbin gas. Proses ini disebut biogas dan mampu menghasilkan listrik hingga 100 kW dengan motor bakar internal, serta lebih besar lagi jika menggunakan turbin gas. Yang kedua yaitu biomasa kering, yang berasal dari bahan tanaman hutan atau pertanian yang dimanfaatkan melalui pembakaran untuk menghasilkan panas yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Efisiensi energi biomasa kering ini bergantung pada proses pembakaran yang sempurna untuk menghindari emisi karbon monoksida. Meskipun biaya listrik biomasa lebih tinggi daripada listrik PLN, sumber energi ini menguntungkan untuk wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis biomasa. Yang pertama yaitu biogas. Biogas ini merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya yaitu kotoran manusia dan hewan, limbah domestik rumah tangga, atau sampah. Kandungan utama dalam biogas ini merupakan metana dan karbon dioksida. Biogas ini juga dapat dihasilkan dari biomasa untuk membangkit listrik. Sistem gasifikasi pada suhu tinggi mengubah biomasa menjadi bahan bakar gas. Gas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar pada motor bakar atau turbin gas. Gambar di samping ini merupakan proses pembuatan biogas ini. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu biofuel. Bahan bakar nabati atau biofuel ini merupakan bahan bakar yang diproduksi dari sumber-sumber hayati seperti yaitu biodiesel,
Bioetanol dalam minyak nabati murni biofuel ini dapat juga dihasilkan secara langsung dari tanaman atau secara tidak langsung dari limbah industri, komersial, domestik atau pertanian. Di samping ini merupakan proses pembuatan biofuel. Selanjutnya yaitu yang ketiga, biodiesel. Nah, biodiesel ini merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak diesel atau solar. Bahan bakar ini bersifat ramah lingkungan karena menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik dibandingkan dengan diesel atau solar, yaitu bebas sulfur, bilangan asap yang rendah, memiliki setan number yang lebih tinggi sehingga pembakaran lebih sempurna, memiliki sifat pelumas terhadap piston mesin dan dapat terurai sehingga tidak menghasilkan racun. Di Indonesia ini, biodiesel cukup sering digunakan sebagai sumber energi bahan bakar. Salah satu yang banyak digunakan biasanya terbuat dari minyak sawit. Gambar di samping ini merupakan proses pembuatan biodiesel. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada bioetanol. Bioetanol atau C2H5OH merupakan cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Menggunakan bantuan mikroorganisme, bioetanol ini merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak premium. Untuk pengganti premium, terdapat alternatif gasohol yang merupakan campuran antara bensin dan bioetanol. Sebagai bahan bakar alternatif kendaraan, bioetanol ini memiliki keunggulan berupa pembakaran lebih sempurna dan gas buang lebih bersih. Selain itu, bioetanol ini dapat membuat mesin lebih awet serta lebih ramah lingkungan. Berikut merupakan proses pembuatan bioetanol. Baik, sekian dulu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu konversi energi biomasa. Pemanfaatan biomasa untuk menghasilkan panas telah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara pembakaran langsung. Di era modern ini, panas dari pembakaran biomasa dikonversi menjadi energi listrik melalui proses yang lebih efisien. Pembakaran menghasilkan uap dalam boiler yang kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan putaran. Putaran ini menggerakkan generator, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Meski pembakaran langsung biomasa sederhana, teknologi modern kini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan manfaat biomasa sebagai bahan bakar. Teknologi konversi biomasa ini melibatkan alat-alat khusus yang menghasilkan jenis bahan bakar yang berbeda, menjadikannya solusi yang lebih ramah lingkungan dan efektif untuk kebutuhan energi saat ini. Berikut gambar umum teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pembakaran langsung, yang merupakan teknologi yang paling sederhana karena pada umumnya biomasa telah dapat langsung dibakar. Beberapa biomasa perlu dikeringkan terlebih dahulu dan didensifikasi untuk kepraktisan dalam penggunaan. Yang kedua, konversi termokimiawi, yang merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termal untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Konversi biokimiawi merupakan teknologi konversi yang menggunakan bantuan mikroba dalam menghasilkan bahan bakar. Selanjutnya, penerapan teknologi konversi biomasa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ini briquette. Briquette merupakan salah satu metode konversi biomasa yang menjadikan bahan bakar padat dengan cara memanfaatkan bahan sehingga memiliki bentuk yang lebih teratur dan mudah digunakan. Selain batu bara, briquette dapat dibuat dari berbagai jenis biomasa seperti sekam, arang sekam, serbuk gergaji, serbuk kayu, dan limbah biomasa lainnya. Proses pembuatan briquette relatif sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang rumit, menjadikannya alternatif yang praktis dan efisien untuk memanfaatkan limbah biomasa sebagai sumber energi. Selanjutnya yang kedua ini, gasifikasi. Gasifikasi biomasa merupakan proses mengubah bahan selulosa menjadi gas bahan bakar melalui reaktor gasifikasi atau gasifer.
Gas yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Teknologi ini menjadi alternatif hemat energi dan diversifikasi sumber daya, sekaligus membantu mengelola limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perangkat gasifikasi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama unit pengkonversi bahan baku menjadi gas, disebut reaktor gasifikasi atau gasifer. Yang kedua, unit permurnian gas untuk memastikan kualitas gas. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, unit pemanfaatan gas untuk mendukung aplikasi energi seperti pembangkit listrik. Selanjutnya yang ketiga, pirolisa. Pirolisa merupakan proses penguraian biomasa akibat panas pada suhu di atas 150 derajat Celcius tanpa adanya oksigen untuk mencegah pembakaran. Proses ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu pirolisa primer yang terjadi pada bahan baku dan pirolisa sekunder yang berlangsung pada partikel atau gas uap hasil pirolisa primer. Teknologi pirolisa menjadi penting dalam konversi biomasa karena dapat menghasilkan bahan bakar atau produk bernilai tinggi tanpa melibatkan reaksi pembakaran. Selanjutnya yang keempat yaitu liquefaction. Liquefaction adalah proses mengubah wujud gas menjadi cair melalui kondensasi atau pendinginan dari padat menjadi cair melalui peleburan dengan pemanasan, penggilingan atau pencampuran dengan cairan lain untuk memutuskan ikatan molekul. Dalam bidang energi, likuidifikasi diterapkan pada batu bara dan gas untuk mengubahnya menjadi bentuk cair. Proses ini bertujuan untuk mempermudah transportasi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Baik, selanjutnya itu keuntungan dan kekurangan dari biomasa. Keuntungannya, yang pertama, sumber energi terbarukan yang tersedia secara luas, sebab bahan organik hasil limbah sifatnya pun tak terbatas. Yang kedua, bersifat netral karbon, yaitu jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer sama dengan jumlah yang diserap. Yang ketiga, dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang keempat, biayanya lebih murah dari bahan bakar fosil. Yang kelima, produk biomasa dapat menambah pendapatan produsen, misalnya dari penghasil sampah. Produksi dari limbah secara lebih menguntungkan, tentunya juga dapat memberi nilai tambah dari sampah yang dihasilkan. Yang keenam, mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA. Selanjutnya kekurangannya, yang dimana yang pertama ini tidak efisien bahan bakar fosil. Bahkan beberapa contoh, biofuel harus diberi pemanfaatan bahan bakar fosil untuk meningkatkan efisiensinya. Yang kedua, tidak sepenuhnya bersih, karena netral karbon dilihat kembali penggunaan limbah contohnya dari hewan justru dapat meningkatkan jumlah gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, dapat menuntun ke arah deforestasi, sebab kayu merupakan salah satu sumber utama energi biomasa yang paling populer. Yang keempat, tanaman penghasil biomasa dalam jumlah besar kemungkinan besar pula akan memakan ruang yang lebih banyak. Selanjutnya, potensi energi biomasa di Indonesia, di Sumatera Barat, dan di lingkungan kampus. Potensi energi biomasa di Indonesia yaitu sangat besar karena kekayaan sumber daya alamnya, terutama dari limbah sektor pertanian, kehutanan, rumah tangga, dan industri. Energi biomasa dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dukungan pemerintah melalui kebijakan ini, teknologi, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan potensi ini, menjadikannya biomasa solusi menuju kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, potensi energi biomasa di Sumatera Barat yang sangat signifikan berkat melimpahnya limbah organik dari sektor pertanian dan perkebunan seperti padi, kelapa, dan kelapa sawit. Pemanfaatan limbah ini dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengatasi masalah limbah, dan mendukung kemandirian energi daerah. Dengan dukungan pemerintah, penelitian, dan kesadaran masyarakat, pengembangan biomasa di Sumatera Barat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, potensi energi biomasa di lingkungan kampus. Pada potensi energi biomasa di Universitas Negeri Padang sangat menyajikan dengan limbah organik dari kantin, taman, dan penghijauan kampus
yang dapat diolah menjadi biogas atau briket biomasa. Pemerintah ini tidak hanya pemanfaatan ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan energi kampus, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan integrasi biomasa dalam kurikulum dan penelitian, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, mendukung visi Universitas Negeri Padang sebagai kampus berkelanjutan dan memberikan contoh pengelolaan limbah yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya, persamaan atau rumus yang terkait dengan energi biomasa. Yang pertama itu energi potensi biomasa. Rumusnya itu E sama dengan M per H, di mana E ini adalah energi. Satuannya dalam joule atau kilowatt hours. Selanjutnya M, massa biomasa. Satuannya kilogram. Dan H, kalor pembakaran dengan nilai kalor biomasa. Satuan joule per kilogram atau kilowatt hours per kilogram. Yang kedua, energi dari biogas dengan rumus E sama dengan V per C, di mana E energi, satuannya joule atau kilowatt hours, V volume biogas, satuannya meter kubik, C kalor pembakaran biogas, satuan dalam J joule per meter kubik atau kilowatt hours per meter kubik. Yang ketiga itu energi dari briket biomasa dengan rumus E sama dengan M per H, di mana E energi, satuannya joule atau kilowatt hours, M massa briket biomasa, satuannya kilogram, H B yaitu kalor pembakaran briket biomasa, satuannya joule per kilogram atau kilowatt hours per kilogram. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Energi biomasa memiliki potensi besar untuk mendukung pasokan energi berkelanjutan dan menggantikan bahan bakar fosil. Pengembangannya harus dirancang agar memberikan manfaat sosial ekonomi tanpa merusak lingkungan. Teknologi seperti gasifikasi dan proses anaerobik cocok diterapkan di Indonesia karena efisien dan serbaguna. Dukungan kebijakan pemerintah yang komprehensif, peran aktif masyarakat, serta insentif dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan diperlukan untuk mendorong investasi dan menjaga pasokan biomasa yang stabil. Energi biomasa juga berkontribusi dalam pengurangan emisi CO2 dan mitigasi perubahan iklim global. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.